Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos menjumpai Anda. Seperti biasa dalam Bali Pos Talk, kali ini kita akan mengangkat topik yang lagi hit dan lagi hangat-hangatnya berkaitan dengan bagaimana warga negara asing yang menjadi turis di Bali berulah gitu ya. Kemudian ini membuat gerah banyak pihak sampai kemudian Gubernur Bali pun mengeluarkan statement-statement yang bernada mengambil tindakan-tindakan tegas. Nah, apa yang terjadi pada sebenarnya pariwisata Bali dan bagaimana kemudian warga negara asing ini berulah dan bagaimana sikap kita harus sebagai solusi, karena bagaimanapun juga Bali ini tidak bisa lepas dari pariwisata. Kita akan wawancarai Bapak Panudien Akun, beliau ini pelaku industri ya, juga di pariwisata yang cukup senior dan beliau juga lulusan doktor pariwisata UNUD. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu. Om Swastiastu, selamat pagi. Apa kabar? Gimana? Sehat ya Pak Akun? Sehat-sehat ya. Pak Akun tentu juga mengikuti nih Mengikuti beritanya ya. Dan termasuk yang Rusia ini kata yang membunuh dan segala macam. Bagaimana Pak Akun melihat fenomena ini Pak Akun? Apa ini hal yang biasa atau luar biasa sebenarnya? Pasca kebangkitan pandemi yang katakanlah ini kebangkitan pariwisata Bali. Jadi ini kan begini Pak, sebetulnya kan Rusia itu yang datang ke sini lumayan banyak, 37.000 atau berapa saya nggak tahu ya. Ukraina, ya. Rusia, 37.000 hampir. Jadi kalau saya tindak tegas saja, makanya kita harus bikin aturan yang jelas. Ini kan masalahnya ugal-ugalan naik sepeda motor dan macam-macam ya, nggak sopan, ada protes bikin petisi tentang ayam berkokok, itu kan sebenarnya kan nggak sopan itu. Sebagai tamu kan menghormati adat istiadat. Ya itu tindak aja. Ya gitu-gitu aja. Termasuk yang ini ya. Rencana Bapak Gubernur membuat aturan dilarang naik motor turis, karena di Bali ini mohon maaf saja. Kalau kita nggak punya motor, at least ya, kayak nggak punya kaki Pak. Jadi itu memang silakan aja. Cuma nanti harus tertib Pak. Karena kalau di negara maju itu kan harus punya SIM internasional Pak. Kalau kita mau ke Australia, mungkin Australia bisa, SIM lokal kita bisa nyopir di Australia ya. Tapi kan harus naati aturan Pak. Kalau nggak kabrak malah mati kan gitu kan. Di sini kan masih istilahnya desa atau kota kecil, jadi naik motor saenake, nggak pakai helm, nggak pakai apa, nomornya palsu atau nggak pakai baju, ya sebenarnya itu kan memalukan. Ya kita tindak aja. Jadi yang gitu-gitu kita tindak siapapun. Tidak hanya Rusia, siapapun. Termasuk yang namanya yang lain-lain itu ya kita tindak. Karena apa? Sekarang ini kan apa-apa dipermudah dengan adanya undang-undang baru, second home visa, dengan VOA, ya walaupun bayar 500.000 kan apa-apa. Termasuk ada uang pemasukan, kan dipermudah. Kalau kita ke luar negeri kan sulit Pak. Kita harus ada bank garansi, apply visa duluan, kan gitu-gitu Pak. Kita baru dikasih visa. Usually kalau di Amerika, Australia, Eropa Barat dikasih 5 tahun kita, multiple entry visa. Sekali datang kita bisa 3 bulan. Tapi itu persyaratan ketat. Ada uang di bank garansi, bank statement. Ya, baru kita akan dapat visa. Diseleksi Pak. Ya, dan visa itu pun kalau kita mau keluar negeri Amerika, Australia, Eropa Barat tuh nggak garanti Pak. Bapak punya visa pun belum tentu bisa masuk negara itu. Ada departemen tersendiri, kita check-in di airport, oh, you nggak punya visa, you ditolak. Ah, gitu-gitu. Itu terjadi, Pak. Kadang-kadang terhadap malah mantan Panglima TNI, mantan Menteri, mantan Kamsumabri, ke Singapura aja ditolak. Nah, kita sebenarnya karena butuh turis, dulu namanya VOA itu gratis, sekarang bayar, nggak apa-apa. Ini ulah-ulah ini sebenarnya kan aturan kita sendiri. Kan orang naik motor kan bisa diajari berapa jam, mungkin 10 jam, 20 jam, atau 30 jam maksimal. Dites lah. Kalau polusi ini bikin sekolah driving school untuk asing-asing yang menyewa motor, nyewa mobil. Diajari bagaimana rule-nya di Bali. Kan di sini begini, ini lampu merah nggak boleh dilanggar, ini gini, ada yang kiri boleh misalnya gitu kan. Jadi ini aturan kita sendiri. Rencar juga harus milih-milih. Kalau orang nyewa motor kasih helm yang baru kan gitu kan. Maka jangan jual murah juga. Sekarang kan nyewakan motor kan murah kan. Murah ya. 1 bulan 3 juta ya. Atau berapa satu hari 150.000, ada yang 160.000. Ini kan UKM mereka kan. Mereka nyewakan 5 motor, 2 motor, ada yang 1 motor dan sebagainya gitu-gitu ya. Jadi kalau saya aturan ditegaskan. Nggak usah pandang bulu, nggak usah takut. Apalagi yang sampai masuk KTP Bali, ini petugasnya juga ditindak. Itu yang ngeluarkan itu kan. Apalagi paspor, berarti ada imigrasi yang terlibat. Kalau namanya KTP ada klien dinas atau dukcapil yang terlibat, tindak aja begitu kalau menurut saya gitu. Jadi kembali kepada bagaimana pemerintah di
di Bali ini harus bertindak tegas gitu ya. Ya. Termasuk aparat hukumnya bertindak Ya. tegas kepada para pelanggar gitu ya. Ya. Jadi bukan kemudian mengeluarkan aturan misalnya WNA tidak boleh naik motor tapi kemarin ada pertimbangan tidak boleh naik motor supaya travelnya hidup. Nah, gimana nih pertimbangannya kalau seperti ini, Pak? Ya itu terserah aja nanti kesepakatan masyarakat. Karena kan ini ada Gojek. Nah, Gojek itu kan boleh kita nyewa dia kan, naik motor. Kalau yang mobil kan berarti taksi atau Grab ada macam-macam. Memang sekarang tuh persaingan angkutan moda transportasi sangat ketat, Pak. Banyak perusahaan yang bangkrut juga banyak, Pak. Kemarin sama pandemi itu kan hampir 2.000 mobil angkutan wisata dikembalikan, Pak. Karena tuh leasing semua, Pak, nggak usah bayar selama pandemi kan. Memang itu terserah. Jadi ini kan tertibkan dulu atau bagaimana. Jadi memang kalau di Bali satu lagi, yang naik motor itu kan sebenarnya mempermudah aja, Pak. Tapi kalau yang udah kaya kan Kasih naik travel ya? Apa naik sewa limosin, sewa gitu. mobil, pakai travel. Ini mungkin yang turis agak backpacker atau lama tinggal di sini, yang gitu-gitu. Dan ini memang nggak boleh dia marah-marah ke orang lokal, naik motor nggak pakai helm, ya harus dilarang, Pak. Gitu-gitu kalau menurut saya. Tapi nggak apa-apa kalau ini mau meningkatkan itu sebab tour and travel itu maju, bisa nyewa motornya dia, bisa nyewa mobilnya dia, ada guide-nya, ada ini dan itu kan multi player efek ekonomi, Pak. Ya. Silakan. Tapi Pak, tadi ada usulan bagus dari Pak Kun misalnya kalau orang oke lah kita perbolehkan mereka naik motor tapi dengan aturan yang tegas. Termasuk juga mungkin pemerintah membuatkan semacam sekolah atau kursus singkat yang mengajari mereka naik motor gitu ya Pak dengan baik dan benar. Dan selama ini juga ternyata dilakukan oleh orang-orang, ada oknum orang Rusia yang buka kursus naik sepeda motor gitu ya. Sebenarnya ini bisa dilakukan oleh masyarakat lokal dan melalui pemerintah gitu ya Pak. Harusnya kalau bekerja di Bali kan asing itu harus minta izin kerja. Harusnya kan begitu. Jadi visa kerja yang ngeluarin kan Depnaker dengan imigrasi itu urusan tinggal kerjanya. Jadi paling tidak kalau orang yang udah kerja di Bali kan punya kitas. Kartu izin tetap sementara atau kitab kartu izin tetap kan begitu. Jadi ini kan ada, saya rasa kalau rent car atau apa itu namanya sepeda motor penyewaan, orang asing nggak boleh itu. Termasuk hotel bintang. Itu kalau nggak bintang 4, bintang 5, WNA itu nggak bisa di situ. PMA namanya. Penanaman modal asing yang saya tahu itu yang bintang 5 boleh atau bintang 1 ke atas lah. Yang namanya hotel melati, villa-villa kecil, warung-warung kecil itu tidak dibuka untuk penanaman modal asing sebetulnya. Itu udah ada aturannya. Nah ini nanti harus kerjasama. PKPMD-nya di sini sama imigrasi sama ya Pemda. Bagaimana itu? Karena banyak resto-resto itu orang asing yang punya di situ. Kadang-kadang orang asing pun udah kerja di situ. Saya rasa mereka juga punya stay permit, work permit dan sebagainya. Dan juga ada agen perjalanan yang mengurus dokumen tadi, dokumen tenaga kerja, dokumen imigrasi, macam-macam. Mereka kan bayar fee ke agen itu tadi. Termasuk yang VOA pun begitu dulu. Dulu yang business visa itu kan dari luar negeri nyarinya. Nah, nanti itu harus gotong royong. Kita kumpul bersama, tapi kita tindakan Polda yang nilang pemakai orang asing yang di jalan ngawur-ngawur itu udah bagus, kita dukung. Maka harus kita dukung. Yang penting jangan mau disogok. Tidak. Gitu. Itu yang penting. Karena kadang-kadang bule itu pikiran orang Indonesia itu gampang disogok, gampang dibeli gitu. Dengan uangnya dia can do what they want. Nah, itu nggak boleh gitu. Itu begitu kira-kira. Aturan tegas. Aturan tegas. Tapi kalau misalnya apakah tidak dengan aturan tegas ini kemudian menjadi semacam bumerang, Pak Kun? Artinya kalau kita tegas, keras sama wisatawan asing pada turis, nanti turisnya mengeluh, turisnya kemudian protes, kemudian ini jadi berita di internasional, oh Bali tidak lagi nyaman. Apakah tidak akan menjadi bumerang seperti kalau kita kan tegas gitu, Pak? Jumlahnya kan sedikit, Pak. Pelanggar aturan tuh jumlahnya sedikit, Pak. Nggak usah takut. Jadi maling, perampok, apalagi yang langgar-langgar itu kan jumlahnya nggak banyak, Pak. Mostly wisatawan tuh mau berlibur di Bali dengan aman, dia mau enjoy spending the money, bayar hotel, makan, minum, tour dan sebagainya. Setelah itu pulang ke negaranya. Nah, sekarang kalau orang yang namanya second home visa, itu kan orang mau tinggal di Bali. Pemerintah kan udah tahu. Mereka mau tinggal di Bali, akan nyewa rumah, nyewa apartemen, atau beli rumah, atau bangun rumah sendiri.
kan itu 10 tahun kalau nggak salah. Itu beda lagi. Nah, dia punya uang nggak orang itu? Kan begitu Pak kira-kira. Kalau dia punya uang kan nggak masalah. Buka lapangan kerja untuk sopirnya, tukang kebunnya, tukang masaknya, dan sebagainya. Ini semua aturan tuh ada konsekuensinya. Kalau turis bener itu 1 bulan pun udah lama banget. 2 minggu pun udah cukup lama. Misalnya orang Australia come to Bali seminggu, setelah itu balik lagi, itu turis murni. Tapi kalau yang mau tinggal di sini kan beda lagi Pak. Tinggal itu mau bekerja, mau ngapain, kerja kan macam-macam Pak. Bisa jadi apa? Jadi perantara, bisa jadi guide, bisa jadi tadi nyewakan motor, misalnya apakah itu dibolehkan. Ini nanti mulai dari bawah, camat, lurah, perbekel, klien dinas. Dan di sini ada asita, atau ada gibi, ada apa, itu turun. Kita sepakat dulu. Tapi ini kita dukung lah tindakan dari Pak Gubernur yang tegas, kita nggak usah takut Pak. Jadi ini kelompok kecil. Tidak usah takut, nanti citra pariwisata Bali nggak usah. Karena yang kita tindak ini mereka yang melanggar. Yang melanggar gitu. Ya yang melanggar yang ditindak, yang nggak melanggar nggak usah takut. Gitu begitu Pak. Ya. Jadi yang penting adalah bagaimana sekali lagi penindakan yang tegas kepada mereka yang melanggar, jangan takut nanti citra pariwisata kita kan. Setelah itu diproses hukumnya baru deportasi. Ya itu penting sekali Pak. Misalnya KTP palsu atau paspor. Paspor itu asli Pak, bukan palsu. Cuman dibikin dengan data yang tidak betul. Karena pertama kan dasarnya paspor itu punya KTP dulu. Berarti ada orang lokal yang ngasih KTP. Ini kan orang mana itu? Yang dari Arab ya kalau nggak salah ya. Suriah ya. Itu misalnya gitu. Kan bayar itu bukan gratis. Memang paspor Indonesia itu murah. Ya itu tergantung siapa yang memberikan. Pemain sepak bola itu naturalisasi juga gampang banget, padahal mainnya juga biasa-biasa aja kan. Mohon maaf jangan begitu Pak, itu kan juga warga negara Indonesia gitu kan. Itu satu klub ada 5 orang, 6 orang yang pemain, kenapa nggak pakai orang Papua atau orang NTT yang gede-gede di training jadi pemain bola yang bagus kan, kita logikanya kan gitu. Ini tergantung yang berkepentingan kan. Ya, jadi memang ini bagian dari konsekuensi bagaimana kemudian pariwisata Bali dibuka, diberikan banyak kemudahan juga dengan aturan, ya itu kemudian membuat banyak juga turis-turis asing yang berulah gitu. Konsekuensinya seperti itu memang. Kemudian bagaimana sekarang adalah penegakan hukumnya, itu yang penting. Yang penting. Dan langkah gubernur sudah tepat ini untuk. Sudah tepat, maka kita dukung, yang salah kita tindak, nggak usah pandang bulu. Termasuk lokal, yang backup itu kan ada sponsor itu Pak. Jadi kalau yang namanya palsu-palsu atau itu kan ada yang backing, ada yang kerjasama. Kita tindak sampai akar-akarnya. Nanti dibersihkan, clean. Karena itu lagi mulai bergerak pariwisata. Yang datang ke Bali kan baru sepertiganya. Belum separuhnya di comparing tahun 2019. Baru sepertiga ya Pak ya? Iya, baru mau bangun ini. Maka ribut duluan kan kemarin yang jual beli kepala ya toh. Ini yang Rusia nyeren sepeda motor makin macam itu. Makanya kita tertibkan. Semoga pariwisata Bali akan bangkit dan maju dan bikin makmur rakyat Bali ini yang penting. Itu yang penting sebetulnya. Masyarakat Bali happy gitu. Oke, terima kasih Pak Kun atas waktunya. Saya kira sudah cukup 15 menit dan bagaimana kita atau Pak Kun memberikan kita gambaran bahwa sebenarnya persoalan ada di internal kita juga ya, penegakan hukum internal yang kita harus lebih tegas lagi sehingga tamu yang datang itu menghormati kita. Kalau kita yang memang tidak tegas, tidak menghormati hukum, orang juga akan tidak menghormati kita. Betul. Ya, jangan sampai kemudian pariwisata Bali yang sudah mulai bergerak ini kemudian mandak lagi gitu ya. Betul. Tapi dengan penegakan hukum saya kira ini akan menjadi persoalan yang clear semuanya sehingga kita bisa betul-betul bangkit pariwisata. Sekali lagi terima kasih Pak Kun, terima kasih pemirsa Bali TV. Saya tutup dengan Promasati. Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih.